Oke, kali ini selamat menyaksikan teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu soal mengenai eh, soal yang unik ya. Ini merupakan contoh soal eh, salah satu naskah dari Olimpiade Sains tingkat provinsi ya tahun 2019. Ini biar gak menghabiskan waktu, kita mau membahas satu soal dulu, tetapi satu soal ini itu mencakup tiga soal ya, A, B, C. Di sini topiknya itu mengenai suatu peluncuran roket. Peluncuran roket di bumi eh, ke matahari ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa bumi itu mengelilingi matahari dikarenakan adanya suatu gaya gravitasi dan menimbulkan suatu gerakan suatu sentripetal, sehingga bumi tetap pada suatu lintasan atau orbit lintasannya. Jadi kita mau membahas saja. Nah, di sini di tanggal 12 Agustus ya katanya itu, NASA meluncurkan roket ke matahari, di mana eh, nama proyeknya itu Parker Solar Probe untuk pertama kalinya. Pada soal ini kita akan mengestimasikan suatu kecepatan luncur yang diperlukan roket yang bermassa M untuk mencapai matahari. Jadi kita akan memodelkan suatu kecepatannya, ya, kecepatan roket ini, dan membandingkan kecepatan luncur untuk keluar dari tata surya. Ya, ada kecepatan luncur atau kecepatan lepas untuk bisa lepas daripada suatu tarikan gravitasi, baik itu tarikan gravitasi planet maupun tarikan gravitasi matahari. Ya, tentu semua benda yang memiliki suatu diameter yang besar akan mempengaruhi suatu kelengkungan ruang, sehingga akan menimbulkan gravitasi di situ. Nah, di sini kita mengabaikan suatu interaksi roket dengan planet-planet lainnya. Jadi kita hanya meninjau bahwa roketnya itu dipengaruhi oleh bumi dan matahari. Di situ kita tinjau. Nah, selanjutnya di sini anggap kita bahwa untuk bumi itu bermassa MB, di mana MB mengelilingi matahari yaitu mm. Untuk matahari itu massa matahari mm. Nah, di mana secara melingkar dengan jari-jari alfa ya. Jari-jari matahari sampai ke orbit bumi, lintasannya itu kita anggap sama ya, tidak elips, tapi kita anggap sama, di mana mempunyai suatu jari-jari yaitu sebesar A. Nah, selanjutnya kecepatan bumi, pi bumi, kecepatan mengelilingi matahari adalah p bumi. Di sini kita bisa melihat ada dua pilihan situs yang meluncurkan roket. Yang pertama searah dengan kecepatan bumi, yang kedua kita bisa melakukan berlawanan arah dengan kecepatan bumi. Dan tentu kalau misalnya kita mau meluncurkan roket, tentu kita harus tahu mengetahui suatu atmosfer meteorologinya. Tetapi di soal ini itu kita tidak perlu meninjau suatu aspek meteorologinya, yang dimana kita tidak perlu memikirkan suatu gesekan yang menghambat planet ini. Jadi kita anggap itu bahwa tidak ada suatu gaya yang menghambat apa sih namanya itu, roketnya itu untuk keluar daripada bumi. Nah, di sini ada pertanyaan, ada tiga. Yang pertama, kita disuruh menghitung kecepatan bumi mengitari matahari. Jadi kita mencari kecepatan bumi itu mengitari matahari itu berapa kecepatannya. Ini yang kedua, kita disuruh mencari dan meninjau suatu kasus peluncuran roket keluar dari tata surya, di mana kita menganggap proses ini ada terjadi dua tahapan yang independen
di mana keluar dari gravitasi bumi dan kemudian keluar daripada gravitasi matahari. Nah, di sini kita disuruh menentukan situs peluncuran manakah yang membutuhkan energi yang lebih kecil. Apakah di situs yang keluar daripada gravitasi matahari atau keluar daripada suatu gravitasi tata surya? Energi mana yang lebih kecil? Ya, nanti kita akan menyatakan dalam bentuk-bentuk ini alpha, mm, ya. Dan yang C, kita disuruh meninjau peluncuran roket menuju matahari. Di sini kita menganggap bahwa proses ini tuh terjadi dalam suatu dua tahapan independen seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Kita juga sama meninjau mana membutuhkan energi yang lebih besar. Yang membedakan pertanyaan B dan C, yang C itu peluncuran menuju matahari, sedangkan yang B itu dari tata surya. Jadi untuk dan yang terakhir ya, atau dulu ya, kita bahas dulu yang A dulu ya. Nah, yang A itu disuruh mencari kecepatan bumi. Ya. Artinya kita melihat bahwa kecepatan bumi itu secara radial. Nah, kita bisa menggunakan hukum Newton, yaitu hukum 2 Newton. Dan juga kita menggunakan suatu hukum Newton tentang gravitasi. Kalau misalkan kita lihat yang A menggunakan suatu hukum gravitasi Newton, kita bisa buat artinya bahwa gravitasi Fr akan sama dengan mb AR. F adalah ma. Ya, gaya akan sama dengan massa dikali percepatannya. Nah, gaya gravitasi kita anggap di mana tadi jari-jarinya A, atau kita kan tahu nih bahwa gravitasi adalah konstanta gravitasi dikali massa 1 kali massa 2 dibagi R kuadrat. R ini kita substitusikan dengan A, maka nanti kita bisa buat jadi G dikali MB dikali massa matahari, kita bagi dengan jari-jarinya, yaitu adalah A kuadrat. Nah, selanjutnya MB. Nah, percepatan itu kan adalah apa sih namanya, kecepatan kuadrat. Kita buat kecepatan kuadrat, kita bagi dengan jari-jari. Jari-jarinya berapa? A. Jadi kita definisikan bahwa percepatan ada kecepatan kuadrat dibagi dengan A. Jadi kita substitusikan dikali P kuadrat dibagi A. Nah, jadi kalau kita mau mencari kecepatan bumi, ya sudah, langsung saja ke sini kita kalikan kedua ruas dengan A dan kita bagi kedua ruas dengan massa bumi. Jadi G M B M A dikali A dibagi dengan A kuadrat dikali massa bumi ya, adalah kecepatan bumi kuadrat. Jadi kita bisa buat bahwa kecepatan bumi kuadrat adalah G M M divided by A, atau karena ada kuadrat kita akan melakukan suatu proses akar, jadi kecepatan bumi adalah akar G M M dibagi A. Jadi untuk yang pertanyaan yang pertama, kita sudah mendapatkan kecepatan bumi untuk mengitari matahari ya, yaitu adalah akar GMM divided by A. Gampang. Nah, selanjutnya kita membahas yang B. Tapi sebelumnya kita membaca dulu ya, karena soalnya itu pada slide pertama. Di sini pertanyaan B itu bahwa kita disuruh mencari atau meninjau kasus peluncuran roket untuk keluar daripada tata surya. Di situ kita melihat ada suatu dua tahapan yang independen. Dia keluar daripada suatu gravitasi bumi dan keluar daripada gravitasi matahari.
Nah, di sini kita tentukan situs atau misalnya mana yang membutuhkan energi yang lebih kecil. Apakah pada saat dia kondisinya keluar daripada gravitasi bumi atau kondisinya pada saat dia keluar daripada suatu gravitasi matahari gitu. Jadi yang B. Nah, jadi untuk bisa memahami ini kita tahu bahwa peluncuran roketnya itu keluar ke tata surya. Jadi kita meninjau suatu proses yang dimana roketnya itu keluar daripada suatu medan gravitasi bumi karena dia keluar daripada suatu planet yaitu bumi. Nah, di sini kita lihat bahwa proses ini tuh terjadi secara independen. Sehingga apa? Sehingga efek matahari yang mempengaruhi daripada suatu roket ini itu kita abaikan. Jadi hanya mempengaruhi itu adalah pada saat roket dan gravitasi bumi. Nah, saat roketnya itu lepas daripada gravitasi bumi, roketnya itu masih harus mempunyai suatu kecepatan yang relatif terhadap bumi. Kita anggap bahwa kecepatan relatifnya itu adalah V0 ya. Agar daripada suatu kecepatan 0 itu yang dimana membawa roketnya itu keluar daripada suatu planet ini ya, yaitu bumi. Dan juga agar dia bisa lepas daripada suatu gaya gravitasi tata surya. Kenapa? Karena kalau roketnya itu keluar tanpa kecepatan relatif, dengan kata lain bahwa roketnya itu akan bergerak dengan kecepatan bumi. Maka roketnya itu akan ikut mengorbit bumi. Nah, kita kan tahu bahwa gravitasi itu juga merupakan suatu gaya sentral yang dimana energi mekaniknya itu atau energi mekanik roketnya itu adalah kekal. Nah, selanjutnya roketnya ini diluncurkan dari permukaan bumi di mana mempunyai kecepatan 1 dari kecepatan 1 relatif terhadap bumi. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwa roketnya itu lepas dari medan gravitasi bumi, yang dimana kita anggap kalau misalkan roketnya itu lepas daripada gravitasi bumi, tentu roketnya itu harus berada pada suatu jarak yang cukup jauh dari bumi, ya kan, tentu seperti itu agar dia tidak terperangkap pada suatu medan gravitasi planet ini. Nah, kita anggap bahwa asumsinya itu jaraknya itu kan harus sangat jauh. Kita anggap bahwa jaraknya itu sampai tak hingga. Nah, kita anggap bahwa pada posisi ini si roketnya itu mempunyai kecepatan V0 yang dimana relatif terhadap bumi. Dengan demikian, kita akan menggunakan kekekalan energi mekanik. Yaitu apa? Kalau misalnya kekal energi mekanik artinya penjumlahan daripada energi kinetik dan energi potensial itu harus sama dengan 1 sampai ke yang kedua. Jadi kita bisa buat energi mekanik itu penjumlah energi kinetik dan potensial jadi setengah mp1 kuadrat dikurangi dengan G massa bumi dikali massa roket dibagi R adalah setengah massa kecepatan awak kuadrat dikurangi G M bumi kali massa roket dibagi dengan jarak terjauhnya. Kita anggap bahwa jarak terjauhnya itu adalah tak hingga seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya kita lakukan suatu proses pindah ruas untuk bisa mendapatkan kecepatan 1 kuadrat, maka ini kan kita anggap ya, ini kalau misalnya sesuatu dibagi tak hingga, maka akan menghasilkan nilai apa? 0. Iya dong, sesuatu jika dibagi dengan suatu hal yang sangat banyak sekali tentu kan akan 0. Jadi kalau misalnya kita anggap seperti itu, setengah mv1 kuadrat kurang gm
GMB kali ampere adalah setengah MV 0 kuadrat. Jadi kita pindah ruaskan saja GMB ini ke kanan. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya V1 kuadrat adalah V0 kuadrat plus 2G massa massa bumi kita bagi dengan jari-jari. Nah, jadi kita udah dapat nih kecepatan V1 kuadrat. Nah, itu dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang kan kita sudah meninjau kecepatan minimal daripada roket ini untuk bisa keluar daripada suatu gravitasi bumi. Maka kita anggap selanjutnya itu, tahap selanjutnya dulu itu adalah kita mau mencari atau menemukan roketnya itu bergerak terhadap matahari gitu. Nah, misalkan dia nih tepat saat lepas, kita anggap bahwa kecepatan roketnya itu sebagai ini, VR adalah V0 plus minus V bumi kita misalkan, ya. Nah, di sini kita lihat ada tanda yang peluncurannya itu searah dengan kecepatan bumi dan tanda yang juga untuk peluncuran roket yang berlawanan arah dengan kecepatan bumi. Kita harus tahu tanda-tanda ini. Maka kalau misalnya kita mendapatkan kecepatan awalnya, jadi V0 kita dapatkan VR minus plus minus V bumi adalah VR plus minus V bumi. Atau kita juga bisa dapatkan V0 kuadrat VR kuadrat plus V bumi kuadrat plus minus 2 VR bumi. Ya, gampang. Ini tinggal dikuadratkan. Ya, A tambah B, A kuadrat tambah 2AB plus tambah B kuadrat. Itu sifat aljabar. Kalau misalnya kita melakukan proses kuadrat. Selanjutnya kita akan meninjau suatu proses saat roketnya itu telah lepas dari medan gravitasi bumi. Nah, dan ini akan lepas daripada suatu tata surya, kan? Nah, saat dia lepas daripada bumi, roketnya itu akan berada pada jarak A. Ya. Kalau misalnya pada jarak A itu artinya dari orbit bumi, ya kan? Dimana pada saat dia dari jarak A, dia mempunyai kecepatan VR. Nah, sedangkan saat dia lepas daripada tata surya, untuk kondisi minimal ya kita bisa mengasumsikan saat dia lepas kecepatan daripada roketnya ini kita anggap sebagai 0 dan mencapai suatu jarak yang sangat jauh daripada matahari. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan suatu hukum kekekalan energi mekanik yang dimana kita akan membuat kan energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik dan potensial. Kita bisa buat setengah mvr kuadrat dikurangi G massa matahari, massa roket, kita bagi dengan A adalah setengah massa dikali 0 kuadrat kurangi G massa matahari dikali massa roket, kita bagi dengan sampai hingga. Nah, ini 0 ini 0 kurangi 0, kita hanya mau mendapatkan V0 kuadratnya, kita pindah ruaskan nanti. Jadi apa sih namanya, mendapatkan nilai VR kuadrat ya. VR kuadratnya adalah 2 GMM dibagi A. Tinggal pindah ruaskan saja ya, karena ini 0 kita pindah ruaskan ke sini kan jadi positif. Kalau kita mau mencari VR kuadrat, jadi VR kuadrat 2 GMM dibagi A. Nah, kita udah dapat nilai VR kuadrat, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan
persamaan ini ke persamaan sebelumnya atau PR-nya itu dan kecepatan bumi, kita akan substitusikan ke P0 kuadrat. Jadi untuk P0 kuadrat akan didapatkan 2G. Nah, 2G dikali dengan massa matahari, kita bagi dengan A, ditambah dengan G massa matahari, kita bagi dengan A, plus minus 2 akar 2G massa matahari, kita bagi dengan A dikali dengan akar G massa matahari, kita bagi dengan A. Nah, berdasarkan suatu hal yang sudah kita dapatkan dari sini. Nah, selanjutnya kita proses lagi. Jadi, P0 kuadrat adalah G mm, kita bagi dengan A. Kalau misalnya kita lakukan suatu kalkulasi matematik, ini akan jadi 3 plus minus 2 akar 2. Jadi kita dapatkan kecepatan 0 kuadrat. Nah, jadi kecepatan 0 kuadrat ini kita akan substitusikan ke kecepatan 1 kuadrat. Jadi, kalau misalnya kita lakukan suatu proses substitusi kecepatan 1 kuadrat, maka kita ganti warna-warna merah misalnya. Jadi, P1 kuadrat adalah G mm, kita bagi dengan A, 3 plus minus 2 akar 2 ditambah 2G MB, kita bagi dengan R, atau P1 kuadrat adalah G mm dibagi dengan A dikali dengan 3 plus minus 2 akar 2 plus 2 dikali substitusikan jadi A per R, kita bagi dengan massa matahari dibagi dengan massa bumi. Oke. Nanti ini sudah. Ini kita lakukan suatu proses atau kita pindahkan ke atas yang panjang itu ke bawah dan kita lakukan suatu proses kuadrat untuk bisa mendapatkan kecepatan 1 secara normalis. Jadi kita akan dapat P1 adalah GMM, kita bagi dengan A dikali 3 plus minus 2 akar 2 ditambah beta per alfa. Ya. Oke, kita simpan. Ini kecepatan 1 V1 nya. Jadi kan ada dua situs ya, situs yang pertama terhadap bumi dan situs yang kedua terhadap matahari. Jadi untuk situs yang ke-1 ini tandanya itu, ini kan ada dua hal ya, positif dan negatif. Jadi untuk situs yang pertama itu adalah tandanya itu positif nanti. Negatif. Negatif. Ini akan berubah jadi tanda negatif, sedangkan untuk yang kedua nanti akan berubah jadi positif. Nah, karena kita meninjau gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari berapa energi yang diperlukan yang terkecil atau energi minimal terkecil. Apakah pada saat ya situs 1 atau situs kedua. Nah, dikarenakan sudah kita lihat bahwa situs ke-1 itu lebih besar, situs kedua lebih besar daripada suatu situs kedua, ya situs ke-1 ya. Maka peluncuran yang kedua ini atau situs keduanya itu memerlukan suatu energi yang lebih besar daripada suatu situs yang pertama karena negatif. Jadi kita menganggap bahwa energi situs yang kedua ini yang positif itu lebih besar daripada yang negatif, sehingga kita anggap secara energi, yaitu energi kinetik ya, bahwa itu kan energi itu kan sebanding dengan kecepatan kuadrat. Maka situs peluncuran
roket akan memerlukan suatu energi yang lebih kecil untuk situs yang pertama. Jadi, kita anggap P1-nya itu adalah G massa matahari dibagi A 3 dikurangi 2 akar 2 tambah beta bagi alfa. Itu dia. Inilah energi yang minimal. Oke. Selanjutnya kita membahas nomor yang C. Nah, yang C sama tadi, tapi dia itu meninjau peluncuran roket menuju matahari. Di sini kita menganggap prosesnya itu independen, sama seperti tadi, tapi ini dia hanya meninjau dalam saat khusus untuk matahari, beda dengan yang P. Nah, jadi pertama-tama kita ganti slide yang baru. Nah, kita anggap nih bahwa jari-jari matahari itu begitu sangat kecil dibandingkan diameter dari pusat matahari ke orbit planet bumi. Jadi kalau misalnya kita anggap bahwa jari-jari matahari itu adalah R, artinya sangat jauh dibanding A. Jadi kita buat bahwa R lebih kecil dari A. Nah, sini kita akan menggunakan suatu matematik ini bahwa kecepatan R adalah kecepatan awal plus minus kecepatan bumi, atau kecepatan 0 adalah kecepatan R min plus V bumi. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada kondisi setelah dia lepas daripada dari gravitasi permukaan bumi agar dia bisa mencapai matahari, maka roketnya itu harus berada pada suatu orbit elips, di mana aphelion, kan ada dua kondisi, perihelion dan aphelion. Nah, jadi kondisi pada saat di aphelionnya itu adalah alfa. Nah, di sini kita anggap bahwa periheliumnya itu adalah R dalam tinjauan matahari. Jadi kita anggap sebagai salah satu titik fokusnya itu terhadap suatu orbit elips. Terus kita tahu bahwa gravitasi itu bersifat sentral. Ya, kita harus tahu sebelumnya dalam mekanika sentral, ya. Dimana juga momentum sudut roket itu terhadap matahari itu kita anggap juga sebagai kekal, ya. Terus kita menganggap bahwa kecepatan pada saat permukaan matahari itu adalah kecepatan S, kecepatan sentripetal, atau kita akan mendapatkan suatu kekekalan momentum sudut ini dengan ini, ya. Momentum sudut pada saat aphelion adalah momentum sudut pada saat dia perihelion. Jadi kekekalan sudut pun ada, bahwa momentum sudut itu adalah mv dikali A, atau massa dikali kecepatan R dikali A, massa kecepatan S adalah R, karena sama, ya. Jadi yang membedakan adalah pada saat dia kondisi A dan R aja. Jadi karena kita mau mencari kecepatan S, jadi Vs-nya adalah M PR dikali A, kita bagi dengan M dikali R. Atau kita bisa dapat kecepatan S adalah A per R dikali VR. Ya, jadi kita sudah mendapatkan kecepatan S. Selanjutnya kita lihat energi mekanik roket juga kita anggap sebagai kekal, ya. Karena kenapa dia tidak kekal? Karena
tidak ada suatu gaya, yaitu adalah gaya non-konservatif yang bekerja pada suatu sistem matahari dan roket ini. Sehingga dikarenakan tidak adanya suatu non-konservatif, maka kita dapat bisa melakukan suatu hukum kekal energi mekanik kembali. Jadi energi aphelion akan sama dengan energi perihelion. Jadi jumlahnya energi, kalau misalnya energi adalah energi mekanik, ya. Mekanik juga saya ingatkan adalah penjumlahan daripada energi kinetik dan potensial. Jadi kita bisa buat setengah mv kuadrat ini R, kita kurangi dengan G matahari dikali massa roket, kita bagi dengan A adalah setengah massa Vs kuadrat dikurangi G dikali massa roket, kita bagi dengan jari-jari matahari. Jadi ini sebenarnya karena kita kan mau mencari delta kecepatan S dan kecepatan R. Kalau kita misalnya lakukan satu proses matematika atau hanya pindah ruas kan. Jadi langsung kita dapatkan Vs kuadrat dikurangi Va kuadrat adalah A per R kuadrat. Dikali VR kuadrat dikurangi VR kuadrat. Atau kita dapatkan A per R kuadrat dikurangi 1 dikali VR kuadrat. Bentar. Oke. Jadi kita bisa proses jadi 2G M besar kali matahari, massa matahari dikali massa roket, kita bagi dengan jarak orbit yaitu A. Ini kita bisa dapatkan A per R dikurangi 1. Jadi kita bisa pindah ruas atau misalnya kita ganti warna dulu, kita bisa mendapatkan bahwa artinya A per R plus 1 A per R kurang 1 PR kuadrat adalah 2G M dibagi A dikali dengan A per R kurangi 1. Jadi A per R plus 1 VR kuadrat adalah 2G M massa matahari kita bagi dengan A ya. Nah, karena kita mau mencari PR kuadrat, jadi PR kuadrat 2GM massa matahari dibagi A dikali dengan A per R plus 1. Nah, jadi kita lakukan proses akar kuadrat lagi, kita akan pindahkan ke sini ya. Jadi PR kuadrat kita dapatkan 2G massa matahari kita bagi dengan A dikali R plus A per R. Nah, jadi kita dapatkan ya. Nah, kita melihat peninjauan kembali. Ya, kita anggap bahwa jari-jari matahari itu sangat jauh atau jauh lebih kecil daripada suatu jari-jari antara pusat matahari dibandingkan orbit bumi. Jadi kita akan definisi kembali atau hanya jauh lebih besar daripada R. Nah, jadi apa konsekuensinya kalau misalnya A jauh dari R? Kita ganti warna jadi warna hitam. Nah, jadi kita bisa buat ganti warna dulu di warna hitam. PR kuadrat hampir itu akan sama dengan 2G massa matahari dibagi dengan A R per A atau VR akar G
mm bagi A dikali akar 2R per A. Nah, dikarenakan kita dapat nilai VR, kita akan mendapatkan nilai V0, di mana V0 adalah akar Gm besar matahari bagi A kita kali dengan 2R plus A minus plus akar G M besar matahari dibagi A. Nah, untuk kecepatan 0 ya. Jadi, kalau misalnya kita lakukan suatu proses penggandaan kembali untuk bisa mendapatkan kecepatan 0, di V0 adalah akar GMM kita bagi dengan A, kita kali dengan akar 2R per A min plus 1. Bentar, pindah. Ini kepanjangan akarnya. Sorry. Oke. R per A minus plus 1. Oke, ini dia. Oke, ini untuk kecepatan 0. Nah, nah kita di sini harus paham hal yang menarik di sini. Di sini kita lihat bahwa persamaan terakhir ini kita melihat bahwa R-nya itu lebih kecil daripada A. Maka untuk istilah ini artinya akar 2R per A-nya itu jauh lebih kecil dari 1 karena kondisi antar perbandingan orbit dan jari matahari. Sehingga untuk tanda ini atau pada suatu peluncuran situs untuk yang pertama, nilai kecepatan 0 itu akan mempunyai suatu nilai yang negatif. Kenapa negatif? Karena tanda negatif ini maknanya adalah suatu arah daripada kecepatan V0 ini akan berlawanan dengan arah yang kita pilih pada awalnya. Nah, sedangkan pada saat situs peluncuran yang satu ini, arah V0 yang kita pilih ini adalah searah dengan kecepatan bumi. Jadi, berdasarkan suatu hasil daripada kecepatan 0, maka harus terjadi suatu arah yang berlawanan dengan kecepatan bumi. Sedangkan kita tahu bahwa roketnya ini tuh diluncurkan searah dengan kecepatan bumi. Nah, apakah mungkin kita meluncurkan roket untuk keluar daripada bumi sedemikian sehingga saat dia keluar daripada bumi dia memiliki kecepatan yang arahnya malah balik menuju bumi? Gak mungkin, ini gak mungkin. Jadi saat kita meninjau energinya saja, tentu hasilnya ini tidak akan merupakan suatu problematik atau tidak masalah. Karena kita hanya menggunakan suku V0 kuadratnya aja. Namun kalau misalnya kita tinjau secara fisik, hasilnya malah tidak mungkin. Jadi untuk meluncurkan suatu roket menuju matahari, kita harus meluncurkan arah yang berlawanan dengan arah kecepatan bumi. Nah, situ kita harus paham dulu. Sekarang, mengapa hal ini tidak menjadi masalah pada soal bagian B? Tadi kan beda penjelasan tadi dengan suatu bagian C. Nah, hal ini dikarenakan pada soal bagian B itu adalah kondisinya bahwa kecepatan R itu jauh lebih besar dari kecepatan bumi. Ya. Jadi pada bagian C yang membedakan adalah bahwa kecepatan R jauh daripada kecepatan bumi. Untuk Sun, ini untuk yang tadi, atau bagian C ini untuk yang B. Sehingga pada bagian soal yang B, ini tidak akan muncul tanda negatif pada V0. Dengan demikian, untuk peluncuran roket keluar daripada tata surya, kita bisa meluncurkan searah dengan kecepatan bumi maupun berlawanan daripada suatu kecepatan bumi. Maka kalau misalnya kita lakukan suatu
proses matematiknya, kecepatan luncur roket daripada bumi itu adalah ini. Kecepatan luncur roket dari bumi itu adalah P1 kuadrat GMM kita bagi dengan A, kita kali dengan akar 2R per A ditambah 1 dikuadratkan ditambah 2GMB kita bagi dengan R, atau P1 kuadrat adalah GMM dibagi A dikali dengan kuadratnya itu akar 2R per A plus 1, ini kan kuadrat nih, plus 2 dikali A per R kita bagi dengan massa matahari, kita bagi dengan massa bumi. Ya, jadi karena dia udah kuadrat, kita akan melakukan satu kuadrat kedua ruas, akar kuadrat kedua ruas, jadi P1 adalah akar GM massa matahari dibagi A, kita kali dengan akar 2R per A plus 1, ini kuadrat ya, di kuadrat plus 2, ini kita anggap beta, ini kita anggap sebagai alfa, jadi 2 beta plus alfa. Jadi kita mendapatkan P1 adalah ini untuk kecepatan luncur roket dari bumi. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan suatu perbandingan energi pada saat dia menuju matahari maupun menuju bumi. Kenapa? Karena pada situs 1 ini tidak mungkin dilakukan dikarenakan ada kondisi A-nya itu lebih besar daripada R. Karena kalau misalkan dia dibagi dengan sampai tak hingga, maka dia akan mendapatkan hasil mendekati 0. Ya, jadi kita akan definisikan untuk solusi akhir untuk kecepatan 1. Jadi kecepatan satunya itu adalah akar G massa matahari kita bagi dengan A 1 plus 2 beta plus bagi alpha, Jadi ya solusi akhirnya. Oke, mungkin demikian dulu penjelasan saya. Jika penjelasan saya cukup dimengerti, mohon doanya sehingga untuk ke depan videonya itu lebih baik lagi. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.